Oke, ya. 1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kami tugas fisika dari kelompok fluida statis dan dinamis, yaitu yang beranggotakan pertama itu saya sendiri, Marcel Albert Hendrawan, dengan NIM 211060071, dan teman saya Andres Sotara Dukuning dengan NIM 211060072. Lalu ada teman saya lagi yaitu Bariano Muhammad Putra Adi Dharma dengan NIM 211060082. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas fluida dulu. Apa sih itu fluida? Jadi fluida yang dimaksud adalah fluida zat yang dapat mengalir meliputi zat cair, air, dan gas. Minyak, pelumas, susu, dan air merupakan contoh zat cair. Dan seluruh zat cair dikelompokkan ke dalam fluida karena memiliki sifat dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Lalu fluida tersebut memiliki dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis yang dimaksud yaitu fluida yang berada dalam fase diam atau tidak bergerak. Fluida dalam keadaan tidak bergerak, namun tanpa adanya perbedaan kecepatan antar partikel-partikel fluida, bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida bergerak dengan kecepatan seragam, sehingga tidak memiliki gaya geser. Lalu yang kedua adalah fluida dinamis. Fluida yang dinamis yang dimaksud yaitu fluida yang bergerak berupa zat, cair, dan gas. Steady atau memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak memiliki perubahan volume atau termampatkan, tidak kental, dan tidak mengalami putaran-putaran atau turbulen. Lalu selanjutnya di sini ada contoh fluida statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fluida statis biasanya pada air dalam bak yang tidak dikenai oleh gaya apapun, seperti gaya angin, panas, dan lain-lain, yang menyebabkan air bergerak. Lalu dalam fluida dinamis biasanya itu untuk menghitung gaya dan momen pada sebuah pesawat terbang. Lalu ada mass flow rate dari petroleum dalam jalur pipa bensin, bahkan digunakan untuk perkiraan cuaca. Untuk hal yang akan dipelajari di fluida statis akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andres Sotaradu. Dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya ini ada fluida statis. Apa sih yang akan kita pelajari fluida statis itu? Yang pertama itu ada massa jenis, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan yang terakhir ada hukum Archimedes. Yang pertama, massa jenis. Massa jenis berfungsi untuk menentukan zat. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda, dan satu zat berapapun massanya, berapapun volumenya, akan memiliki massa jenis yang sama. Rumus massa jenis dituliskan sebagai berikut, dengan P sama dengan M per V, di mana M itu adalah massa, V volume, dan P itu massa jenis. Yang kedua ini ada tekanan hidrostatis. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang. Persamaan tekanan hidrostatis adalah P sama dengan F per A, di mana F itu gaya, A sama dengan luas permukaan, dan P itu tekanan. Yang ketiga ini ada hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Secara sistematis, hukum Pascal ditulis sebagai berikut, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 sama dengan gaya pada pengisap pipa 1, A2 itu luas penampang pengisap pipa 1, F2 itu gaya pada pengisap pipa 2, dan A2 luas penampang pengisap pipa 2. Yang terakhir ini ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, maka benda itu akan mendapatkan gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Secara sistematis, hukum Archimedes dituliskan sebagai berikut, yaitu FA sama dengan PT VTG,
di mana FA gaya ke atas, PT massa jenis fluida, VT volume fluida yang dipindahkan, G percepatan gravitasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bariano Muhammad. Saya persilakan. Oke, terima kasih Andre. Yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang hal yang akan dipelajari dalam fluida dinamis. Nah, fluida dinamis itu ada dua ya, debit aliran atau Q, yang kedua adalah tangki bocor mendatar. Nah, debit aliran ini tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu persamaan kontinuitas sama persamaan Bernoulli. Apa sih itu debit aliran? Debit aliran adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, umumnya per detik. Jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu atau yang dirumuskannya Q sama dengan delta V per delta T sama dengan A V delta T per delta T sama dengan AV. Keterangannya Q debit aliran, A itu luas penampang, V itu laju aliran fluida. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelumnya, mungkin hubungan baik harus memahami beberapa istilah pada aliran fluida. Diartikan sebagai jalur aliran fluida ideal atau aliran lunak yang dirumuskan pada Q sama dengan Q2 A1V1 sama dengan A2 kali V2. Yang ketiga adalah persamaan Bernoulli. Hukum Bernoulli ini ialah hukum yang berlandaskan pada hukum kekalan energi yang dialami pada aliran fluida. Katakan bahwasannya jumlah tekanan P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Yang dirumuskan pada Pi tambah setengah kali Pi V pangkat 2 tambah PGH, yaitu untuk mencari konstan. Atau Pi1 tambah setengah kali Pi12 ditambah PGH1 sama dengan Pi2 plus setengah dikali Pi22 ditambah PGH pangkat 2. Keterangannya, P itu menjelaskan tentang tekanan Pascal. P kecil menjelaskan tentang massa jenis fluida. G kecil, percepatan gravitasi. Tangki bocor mendatar. Air yang menyembur keluar dari lubang tangki air dinamakan dengan teorema teori Kelly. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besaran energi potensialnya yang dirumuskan untuk mencari V-nya yaitu akar 2GH, untuk mencari X-nya yaitu 2 akar 2 untuk mencari T-nya akar 2H per G. Terangannya ialah V kecil kecepatan cairan lubang tempat jatuh cairan ke tanah atau ke lubang bocor, X besar jarak mendatar jatuh cairan, T kecil waktu yang diperlukan cairan menyentuh tanah, H kecil jarak permukaan cairan ke lubang bocor. Oke, terima kasih. Itu mungkin dari kelompok kita, yaitu tugas fisika tentang fluida dinamis. Mohon maaf jika ada kata atau berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.